Buatlah program dengan menambah 1 PB start dan 1 PB stop untuk sistem kerja sebagai berikut, yaitu apabila MCB 1 fase diaktifkan maka lampu kuning H1, standby, dan 2 lampu yang lain off yaitu lampu hijau H2, dan merah H3. Jika PB1, push button 1, sebagai tombol start 1 ditekan sebanyak 5 kali maka motor akan berputar dengan ditandai lampu hijau menyala blink setiap 1 detik dan lampu yang lain off. Setelah motor berputar selama 9 detik lampu hijau menyala tanpa blink dan lampu yang lain tetap off sampai PB2. Push button 2. Sebagai tombol stop 1 ditekan maka motor akan berhenti, off, begitu juga H2 off dan H1 on. Pada saat terjadi kondisi darurat atau beban lebih, dalam keadaan beban lebih secara otomatis lampu merah, H3, menyala blink setiap 1 detik dan lampu yang lain off, begitu juga motor juga off sampai tor direset sehingga H3 off dan H1 on diikuti H2 tetap off. Demikian pula saat keadaan darurat dengan cara emergency stop, S, ditekan akan terjadi hal yang sama dengan saat kondisi beban lebih. Jika PB3 sebagai tombol start 2 ditekan maka motor akan berputar dengan ditandai lampu hijau menyala tanpa blink dan lampu yang lain off. Setelah H2 blink sebanyak 5 kali maka motor off dan lampu H2 juga off serta lampu yang lain tetap off sampai PB4 sebagai tombol stop 2 ditekan maka motor akan berhenti, off, begitu juga H2 off. Pada saat terjadi kondisi darurat atau beban lebih, dalam keadaan darurat emergency stop, S, ditekan maka H3 menyala blink setiap 1 detik sebanyak 6 kali nyala dan lampu yang lain off, begitu juga motor juga off sampai S direset sehingga H3 off dan H1 on diikuti H2 tetap off. Demikian juga dalam keadaan beban lebih secara otomatis akan terjadi kondisi yang sama saat keadaan darurat sampai tor direset maka H3 dan H2 off sedangkan H1 on. Gambar ini menunjukkan skema pengabelan, wiring diagram, perakitan panel kontrol berbasis PLC Omron CP1E40 SDRA untuk mengendalikan beban motor listrik 3 fasa menggunakan komponen proteksi, kontaktor, dan tombol eksternal. Berikut adalah penjelasan detail mengenai komponen dan alur kerja sistem kontrol pada gambar tersebut. 1. Komponen utama dan fungsinya PLC CP1E40 SDRA, otak pengendali utama. PLC ini membaca input dari tombol-tombol pembantu dan memberikan perintah output ke kontaktor magnetik maupun lampu indikator sesuai dengan logika program yang diunggah. ELCB3F, Earth AKG Circuit Breaker, pengaman utama jaringan 3 fasa, R, S, T, dari kebocoran arus listrik, setrum, dan hubungan singkat, korsleting. MCB3F dan MCB1F, MCB3F, mengamankan rangkaian daya menuju motor dari arus berlebih. MCB1F, mengamankan rangkaian kontrol, daya masuk ke PLC dan tombol-tombol. Magnetic kontaktor, sakelar elektromagnetik yang menyambungkan daya listrik 3 fasa dari MCB menuju motor listrik ketika koilnya, A1A2, mendapat tegangan dari output PLC. TOR, Thermal Overload Relay. Alat proteksi motor dari panas berlebih akibat beban mekanis yang terlalu berat. Jika terjadi overload, kontak internal TOR akan memutus rangkaian kontrol. Switch Emergency Stop, tombol darurat bertipe latching, mengunci, untuk mematikan seluruh sistem kontrol secara instan saat terjadi bahaya. PB Start dan PB Stop, 1 dan 2. Tombol tekan, push button, eksternal yang berfungsi sebagai pemberi sinyal masukan, input, ke PLC untuk memulai atau menghentikan proses kerja sistem. Lampu indikator, H1, H4, lampu panel untuk memonitor status berjalan, run, berhenti, stop, ataupun kondisi gagal, fault, trip. Terminal blok, titik sambungan kabel internal panel dengan kabel luar yang menuju ke sumber listrik PLN, RSTNP, dan kabel yang menuju ke motor listrik, UVW, 2. Alur rangkaian daya, power circuit, tegangan 3 fasa dari terminal RST masuk ke ELCB3F dari ELCB, kabel diteruskan menuju MCB3F dari MCB3F, listrik mengalir ke kontak utama magnetik kontaktor, terminal 1, 3, 5. Sisi keluaran kontaktor, terminal 2, 4, 6, terhubung langsung melewati TOR. Keluaran TOR dialirkan ke terminal blok UVW yang nantinya akan disambungkan ke terminal motor listrik 3 fasa. 3. Alur rangkaian kontrol, kontrol sirkuit. Supply PLC, tegangan fasa, L1, diambil dari keluaran MCB1F dan netral, L2, N, diambil dari terminal netral ELCB untuk menyalakan PLC CP1E. Sisi input PLC, kabel fasa dari MCB1F melewati switch emergency stop terlebih dahulu demi keamanan.
Keluaran dari tombol emergency kemudian didistribusikan ke terminal bersama COM, input PLC dan dialirkan ke satu kaki masing-masing tombol, PB Stop 1, PB Start 1, PB Stop 2, PB Start 2. Kaki keluaran dari setiap tombol dihubungkan ke terminal input digital PLC, misalnya alamat 00, 01, 02, 03 des, untuk dibaca oleh program. Sisi output PLC, terminal COM pada blok output dihubungkan ke tegangan fasa. Terminal output digital PLC dihubungkan menuju beban kontrol, yaitu koil kontaktor, A1, dan masing-masing lampu indikator, H1, H4. Sisi netral dari koil kontaktor, A2, dilewatkan terlebih dahulu ke kontak proteksi Tor, 95-96, sebelum kembali ke jalur netral utama, sehingga jika motor overload, kontaktor akan langsung mati secara hardwire. Visualisasi panel kendali, HMI Control Panel Layout, yang merupakan pasangan dari diagram pengawatan PLC sebelumnya. Panel ini berisi tombol kendali, input, lampu indikator, output, dan status sistem. Komponen output, indikator status, K, kotak biru representasi dari kontaktor utama. Kotak ini akan berubah warna atau menyala saat kontaktor aktif, menyalurkan listrik ke motor. H1, lampu kuning lampu indikator kendala, fault overload. Biasanya menyala jika thermal overload relay, TOR, mendeteksi beban lebih H2. Lampu hijau lampu indikator motor jalan, run. Menyala ketika sistem sedang beroperasi normal, H3, lampu merah lampu indikator motor berhenti, stop. Angka 0 di atasnya menunjukkan status tidak aktif atau berhenti 2. Komponen input, tombol sakelar, S1. Tombol hijau tombol start 1 untuk menyalakan atau memulai sistem dari posisi 1. Angka 0 di atasnya menunjukkan tombol sedang tidak ditekan, SO1. Tombol merah tombol stop 1 untuk menghentikan sistem dari posisi 1, S2. Tombol hijau tombol start 2 untuk menyalakan sistem dari posisi 2. Kontrol dari dua tempat berbeda, SO2. Tombol merah tombol stop 2 untuk menghentikan sistem dari posisi 2S. Tombol merah bulat tombol emergency stop. Digunakan untuk memutus seluruh sistem seketika jika terjadi keadaan darurat. F2, sakelar toggle representasi dari MCB control sekering. Saat ini posisinya berada di atas, on, yang berarti aliran listrik siap mengalir ke rangkaian kendali. Diagram tangga, ladder diagram, pada software simulator PLC, CX Programmer untuk Omron. Program ini mengontrol sistem menggunakan timer dan memiliki sistem interlock, saling mengunci agar tidak aktif bersamaan. Rung 0, PB Start 1, rung ini berfungsi untuk mengaktifkan coil internal W001 menggunakan pemicu counter C0001 atau sistem otomatis lainnya. Logika kontak, sistem membaca input awal dari counter C0001, I001, PB Stop 1, dan I004, PB Stop 2, menggunakan kontak normally close, NC. Artinya, arus listrik akan mengalir selama kedua tombol stop ini tidak ditekan. W005 dan W002 juga merupakan kontak NC. Ini adalah fungsi interlock. Jika W002, dari rung 1, sedang aktif, maka rung 0 tidak akan bisa menyala. Pengunci, latch kontak normally open. No, W001 dipasang paralel di bawah. Fungsinya menjaga agar koil W001 tetap menyala meskipun pemicu awal C0001 sudah mati. Timer tim 0001, saat W001 aktif, tim 0001 mulai menghitung mundur. Nilai set value, adalah 90. Karena ini timer berukuran 100 ms, maka waktu hitungnya adalah 90 times 100 text ms mat 9 text detik S2. Rung 1, PB Start 2, rung ini berfungsi untuk mengaktifkan coil internal W002 secara manual lewat tombol fisik. Logika kontak, I005, PB Start 2, dipasang sebagai pemicu awal, kontak no. Jika tombol ini ditekan, arus akan mengalir sama seperti di atas, I001, PB Stop 1, dan I004, PB Stop 2, menjaga agar arus tetap lewat selama tombol stop tidak ditekan. W006 dan W001 merupakan kontak NC. Ini adalah interlock sebaliknya. Jika W001, dari rung 0, sedang aktif, maka rung 1 dipaksa mati dan tidak bisa dinyalakan. C0002, NC, akan memutus aliran jika counter C0002 mencapai targetnya. Pengunci, latch kontak no W002 menjaga agar coil W002 tetap menyala setelah tombol PB Start 2 dilepas. Timer tim 0002. Saat W002 aktif, tim 0002 mulai menghitung mundur. Nilai set value, adalah 50.
Waktu hitungnya adalah 50 times 100 teks ms mat 5 teks detik. Kesimpulan sistem program ini dirancang agar rung 0 dan rung 1 tidak bisa hidup bersamaan karena saling mengunci. Interlocking melalui kontak NC-W001 dan W002. Rung 0 berjalan dengan pewaktu selama 9 detik, sedangkan rung 1 berjalan dengan pewaktu selama 5 detik. Diagram tangga, ladder diagram, PLC sebelumnya. Bagian ini berfokus pada penggunaan instruksi counter, CNT, untuk menghitung jumlah proses dan mengendalikan coil internal W004. Rung 2, kendali coil W004, baris ini mengontrol coil internal W004 berdasarkan selesainya waktu dari timer 2 dan kondisi keamanan sistem pemicu awal, menggunakan kontak normally open, no, T0002. Artinya, jalur ini baru akan tersambung ketika timer tim 0002, dari gambar sebelumnya yang menghitung 5 detik, telah selesai menghitung. Pengaman khusus, NC harus melewati rangkaian tombol pengaman berikut, semuanya dalam kondisi tidak ditekan normal I001, PB stop 1, I004, PB stop 2, I000, S, emergency stop, I003, TOR 9798 thermal overload, I005, PB start 2, pengunci. Latch kontak no W004 di bawah akan mengunci aliran listrik agar coil W004 tetap menyala setelah dipicu oleh T00022. Rung 3, counter CNT 0002, baris ini berfungsi sebagai pencacah atau penghitung, counter, dengan nomor 0002, fungsi sinyal hitung, input atas CNT penggabungan kontak no W004 dan kontak no key 100 02, H2 lampu hijau. Setiap kali lampu indikator H2 menyala saat W004 aktif, counter akan menghitung satu angka mundur, fungsi reset, input bawah CNT menggunakan tombol I005, PB start 2. Jika tombol ini ditekan, nilai hitungan counter 2 akan kembali ke awal, nilai set value diatur pada 5. Artinya, counter ini memerlukan 5 kali pulsa hitungan sebelum kontak C0002. Pada gambar program sebelumnya, aktif untuk memutus sistem 3. Rung 4, counter CNT 0001, baris ini berfungsi sebagai counter 0001 untuk menghitung pemicu dari sistem pertama. Fungsi sinyal hitung. Input atas CNT menggunakan kontak no I002, PB start 1. Setiap kali tombol start 1 ditekan, counter akan menghitung fungsi reset. Input bawah CNT memiliki banyak jalur reset darurat, paralel. Counter 1 akan langsung terreset ke angka awal jika salah satu dari kondisi ini terjadi. Tombol PB stop 1, I001, ditekan. Tombol PB stop 2, I004, ditekan. Tombol emergency stop S, I000, ditekan. TOR 9798, I003, mendeteksi beban lebih, overload, nilai set value diatur pada 5. Counter ini juga menunggu 5 kali hitungan sebelum memicu kontak logikanya, C0001. Kesimpulan alur sistem-sistem ini menggunakan pengaman otomatis yang ketat. Jika proses berjalan hingga 5 kali hitungan, pada masing-masing counter, sistem akan memberikan instruksi balik ke bagian awal program untuk berhenti atau berpindah siklus. Selain itu, menekan tombol stop, emergency, atau terjadinya overload akan langsung mereset perhitungan counter 1 demi keamanan. Diagram tangga, ladder diagram. Bagian ini mengontrol output fisik berupa magnetic kontaktor, K, dan lampu indikator, H1, H2, berdasarkan kondisi logika internal sebelumnya. Rung 5, output magnetic kontaktor, K, baris ini berfungsi untuk menyalakan kontaktor utama yang mengalirkan listrik ke motor logika kontak, menggunakan 2 kontak normally open, no, yang dipasang paralel, yaitu W001 atau W002 cara kerja. Kontaktor key 100 00, K, akan langsung aktif jika coil internal W001. Dari sistem 1, aktif atau jika coil internal W002, dari sistem 2, aktif 2. Rung 6, kendali lampu hijau, H2, baris ini mengontrol lampu indikator jalan, H2, dengan logika berkedip, blinking, atau menyala konstan tergantung kondisi waktu. P1S, 1.0 second clock pulse ini adalah flag pulsa internal PLC untuk membuat lampu berkedip setiap 1 detik. Cara kerja jika W001 aktif dan W004 belum aktif, lampu H2 akan berkedip mengikuti pulsa P1S. Jika W002 aktif dan timer T001 selesai menghitung, lampu H2 akan menyala konstan. Ada juga kombinasi logika W004 dan P1S di jalur bawah untuk memberikan pola kedipan yang berbeda saat siklus akhir counter berjalan 3. Rung 7. Kendali lampu kuning, volt, H1. Baris ini berfungsi sebagai indikator jika terjadi kendala atau interupsi darurat pada sistem logika kontak.
Rangkaian menggunakan logika seri Q100, K kontak No, akan tersambung jika kontaktor aktif, I000, S kontak NC, terputus jika tombol emergency stop ditekan, I0. 03, Tor 9798 kontak NC, terputus jika terjadi beban lebih. Cara kerja, lampu Q101, H1, akan menyala untuk menandakan status sistem siap, namun aliran listrik ke lampu ini akan langsung terputus jika tombol S ditekan atau Tor mendeteksi overload 4. Rung 8, coil internal W007. Baris ini membuat fungsi memori internal tambahan saat tombol dijalankan. Logika kontak memerlukan penekanan tombol I002, PB Start 1, secara manual sementara tombol I005, PB Start 2, tetap dalam kondisi NC, tidak ditekan. Pengunci, latch kontak No W0. 07 mengunci aliran di bawahnya agar coil internal W007 tetap aktif setelah tombol PB Start 1 dilepas. Gambar tersebut menunjukkan diagram ladder logic, diagram tangga, yang digunakan untuk memprogram PLC, Programmable Logic Controller, menggunakan software CX Programmer untuk PLC Omron. Berikut adalah penjelasan fungsi untuk masing-masing rang. Baris program, berdasarkan simbol dan label yang tertera, baris 9, rang 63. Input, menggunakan kontak normally open, NO, dari tombol ES, emergency stop, I000, dan kontak NO dari Tor 9798, thermal overload relay, I003. Kondisi, terdapat kontak normally close, NC, dari internal relay W006 dan kontak NO dari W007. Output, mengaktifkan internal relay W005. Fungsi, baris ini berfungsi sebagai sistem pengaman, interlocking. Jika terjadi kondisi darurat, emergency stop ditekan, atau beban lebih, Tor aktif, sistem akan merespons melalui internal relay W005. Baris 10, rang 68, H3 untuk PB Start 2 input, tombol tekan PB Start 2, I005, dipasang paralel dengan kontak NO dari W008 sebagai pengunci, latching, holding. Kondisi, serial dengan kontak NC dari PB Start 1, I002. Output, mengaktifkan internal relay W008. Fungsi, ketika PB Start 2 ditekan, internal relay W008 akan aktif dan mengunci kondisinya sendiri, tetap aktif meskipun PB Start 2 dilepas. Aliran listrik akan terputus jika PB Start 1 ditekan. Baris 11, rang 72. Sistem logika atas, kontak NO dari I000, ES, dipasang seri dengan kontak NO dari W008 untuk menyalakan output internal relay W006. Sistem counter, CNT 0003. Input hitung, pulse, menggunakan kontak NO dari I003, Tor 9798, seri dengan kontak NO dari Q100.03, H3, dan kontak NCW005. Setiap kali kondisi ini terpenuhi, counter akan menghitung mundur. Input reset, proses hitung ulang, reset, dikendalikan secara paralel oleh tombol PB Start 2, I005, atau PB Start 1, I002. Set value, diatur sebesar tanda pagar 6 kali pulsa, kejadian. Fungsi, baris ini berfungsi menghitung berapa kali terjadi kegagalan atau aktivasi tertentu, misal Tor aktif saat lampu H3 menyala. Setelah mencapai 6 kali, kontak counter C0003 akan berubah status. Baris 12, rang 83, H3 input, terdapat dua jalur paralel untuk mengaktifkan lampu indikator H3, Q 100.03. Kontak NO dari W005 seri dengan P garis bawah 1S, clock pulse 1 detik. Jalur ini membuat lampu H3 berkedip, kedap-kedip, setiap 1 detik jika W005 aktif. Kontak NO dari W006 seri dengan kontak NO dari counter C0003. Jalur ini akan menyalakan lampu H3 secara terus-menerus jika counter telah mencapai target hitungannya, 6 kali. Output, lampu indikator H3, Q 100.03. Fungsi, menampilkan indikasi visual melalui lampu H3. Lampu akan berkedip dalam kondisi darurat, interlock, W005, atau menyala konstan jika sistem mendeteksi error yang berulang sebanyak 6 kali.